warahmatullahi wabarakatuh. ila hadratik Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratik abai wa ummati wa dhurriyyatihi wa ikhwatihi min nabiyina wal mursalin wa rijlin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil min hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa ashabi والأولياء لهم مسير الأكبر بها بركة وتفعل وبها وتبارك وبها حاضرة سيادة ini dihasab sesuatu dari berbagai perkara. Radhiyallahu anhu majmu'an adal bima karamati fid dunya wal akhirah wa hadarati abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatina wa ajdatina wa ajdadi ajdadina wa jaddatina wa jaddad jaddad wa lana khalatina wa alamina wa amatina wa masafina masafina ya rabbi masafina ya kita berdoa wa ila arwahi jami'il sayyidina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asmaul husna wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafif ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid
Ya Ahadu Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Walu Ya Akhir Ya Dhahiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawwabu Ya Muntakimu Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Muni Ya Mani'u Ya Dar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi'u Ya Baqi Ya Warithu Ya Rashidu Ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu Bi asma'ikal husna Firlana dunubana Wali walidina Wa dhuriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Wazfur ala nuqsanina Warfa darajatina Wazidna ilman nafi'a Warisan wasi'a Halalan tayyiba Wa amalan soliha Wa nawir qulubana Wa yasir umurana Wa sahihat sadana Daima hayatina Ilal khairi qaribna Anni syarri baidna Wal qurba rajauna Akhiran nilnal muna Balik maqasidana Wahdi hawaijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Taha Khalili Rahman Wa alihi wa sahbihi Ila akhiri zaman Li khamsatun Udfi biha Haral wabail khatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wal-Fatimah Li khamsatun Udfi biha Haral wabail khatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wal-Fatimah Li khamsatun Udfi biha Al-Wabail Khatimah Al-Mustafa Wal-Murtada Wabnahuma Wal-Fatimah Rukun qawli fi sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ini? 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli shay'in 'alim. Wa qala dalilan 'alal ba'thi lamma ankaruhu. Jadi ayat yang sebelumnya itu kan Allah mewanti-wanti, Allah istifhamnya itu istifham ini mencela, bentuk taubih, bentuk pencelaan. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi ayat sebelumnya bahwa kok bisa kalian kufur dengan Allah yang sementara kalian itu tadinya mati, dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Jadi yang tadinya tidak ada, terus ada, hidup di dunia, terus mati, barzakh, terus bangkitkan lagi, yaitu yaumul ba'ats. Nah, setelah yaumul ba'ats tsumma ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah untuk apa? Turaduna ba'dal ba'tsi fayujazikum bi'amalikum, untuk mempertanggungjawabkan, untuk mendapatkan balasan dari amal-amal yang telah diperbuatnya. Nah, ketika orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan, hari yang nanti akan terjadi. Apalah Muhammad itu, cerita apa? Orang mati kok bisa hidup lagi? Ya, kan nggak mungkin. Perkataan-perkataan orang kafir yang punya anggapan bahwa nggak mungkin orang yang sudah mati bisa dibangkitkan lagi. Mereka mengingkari, benar-benar mengingkari. Maka kemudian Allah menjelaskan atau memberikan dalil. Kalau dulu kalian tidak ada, dihidupkan, kemudian
mati dan dihidupkan lagi di hari kebangkitan, itu sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi ketimbang hanya menghidupkan kalian saja. Daripada kalian yang tadinya gak ada, terus mati, terus dihidupkan lagi. Untuk menghidupkan kalian itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Karena yang akan menghidupkan kalian di hari kebangkitan nanti adalah Dia zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi ini. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, itulah zat yang nantinya akan membangkitkan kalian. Ai al-ardu wa ma fiha. Bukan hanya apa yang ada di atas bumi ini, tapi juga buminya diciptakan. Yang menciptakan bumi dan yang menciptakan apa yang berada di bumi. Jadi kita itu kan, kalau di nengok di di nasional geografi atau apa kayak gitu loh, terus atau ilmu-ilmu tentang astronomi di TV itu, kita ini nampak besar gitu kalau sudah kayak gini. Nanti disorot makin jauh, galaksi-galaksi itu kecil, itu kebayang kita itu bumi saja itu nggak kelihatan. Apalagi kita yang ada di bumi, yang nanti kata dilihat dari 1 kilo saja sudah agak nampak, nggak kelihatan. Maka dunia dan seisinya ini lebih menakjubkan. Dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang tadinya tidak ada, dari sesuatu yang tidak bermateri menjadi bermateri. Itu gampang kali. Nah, apa-apa yang di bumi sekaligus buminya, jami'ah itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala litantafi'u bihi wa ta'tabiru. Dan tujuannya, jadi kita itu Allah menciptakan bumi dan isinya ini agar kita mengambil manfaatnya. Mengambil manfaatnya, tidak hanya memanfaatkannya, tapi juga menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bagi kita. Nah, kalau hanya ngambil manfaatnya saja, yo ada mangga ambil makan dah. Nah, itu ngambil manfaatnya saja. Ada durian beli makan dah. Nah, tapi ibrahnya kok bisa gitu, dari setanah yang sama tumbuh pohon dengan rasa yang berbeda-beda, toh juga daunnya sama, pohonnya batangnya sama, bahkan kok ada tumbuhan yang menjalar, yang batangnya lembek tapi buahnya gede besar berat, semangka. Giliran yang batangnya kuat malah buahnya kecil-kecil, asam atau apa kan, batangnya itu buah. Itu kalau dipakai kekean, tahu kekean ya Pak ya, kekean itu ya, gasing kampung itu. Kalau nggak pakai kayu, kalau udah pakai kayu asam itu kuat, itu gali asam itu, taktok sampai pecah lawannya. Nah kayak gitu kok ada, itu ibrah, itu untuk ibrah kita semua, untuk menjadi pelajaran kita. Artinya kita itu disuruh mikir, disuruh merenungkan. Sampai ada kan orang angen-angen itu duduk di bawah pohon pohon asem, terus nengok semangka. Iya, semangka kok kayak gitu. Giliran pas dia tidur terus hidungnya kejatuhan kejatuhan buah asem, cetuk, kesakitan. Akhirnya sadar, kepikiran, andai kata yang di atas itu kok buah semangka, habis itu hidungnya itu. Gak hanya hidungnya itu, mukanya, kepalanya, kira-kira gitu. Nah itu ibrah yang sesederhana itu Pak. Artinya Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Makanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan fa subhanaka faqina adzabannar. Allah Rabbana ma khalaqta, Rabbana hai Tuhanku, wahai Tuhanku, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan, ma khalaqta, Rabbana ma khalaqta hadza kepada ini hadza batilan,
tidak akan menciptakan sesuatu yang batil yang sia-sia, pasti ada manfaatnya. Makanya sampai seringan ceritakan Allah itu mengharamkan, yaitu yang sering, ngapain Allah menciptakan babi kalau haram untuk dimakan? Ngapain Allah menciptakan setan kalau ujung-ujungnya cuman godain manusia? Terus kalau godain manusia, sementara Allah melarang orang untuk tergoda setan. Nah, kalau dari awal nggak menciptakan kan ya sudah. Nah, ini kan kadang-kadang orang mikirnya kayak gitu. Nah, kita teruji baik dan tidaknya ya kan, karena kalau ada setan ini. Kalau nggak ada setan ya kita nggak teruji. Kita nggak usah dikasih nafsu kayak apa namanya malaikat, itu ya nggak teruji. Wajar kalau kemudian jadi orang baik kalau nggak punya nafsu, nggak ada godaan setan. Nah, jadi ini yang kemudian apa semua yang ada di bumi, bumi dan isinya ini menjadi litantafi'u wa ta'tabiru, untuk kita ambil manfaat sekaligus untuk menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Pokoknya mikir, makanya kalau kata Cak Lontong, mikir itu tujuannya itu tadi, biar otak itu bekerja terus punya manfaat, punya hasil yang luar biasa, makin syukur, makin iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau nggak mikir ya nggak iman, nggak mikir. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma stawa ba'da khalqil ardi ay qasada. Jadi istawa di sini itu bukan istiwa, bukan yang kemudian duduk, Pak. Ini yang istiwa ini. Jadi yang sering orang kemudian Allah itu di mana? Di atas arsy. Alal arsy istawa, di atas arsy beristiwa. Nah, ini yang sering dipakai orang itu. Jadi istawa itu mufasir itu juga mentakwil. Artinya banyak kan kemudian ayat-ayat yang kalau kemudian nggak ditakwil itu khawatir orang akan berpikir bahwa Allah itu akan bertempat, Allah itu punya jisim, Allah itu punya anggota tubuh. Nah ini yang kemudian mengkhawatirkan, akhirnya ditakwil dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib, ditakwil dengan sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Ketika makhluk butuh tempat, maka ya Allah pasti nggak butuh tempat. Ya pasti nggak serupa dengan, nggak serupa dengan makhluknya. Nah itu yang istawa itu tidak bisa tidak diartikan kemudian bersemayam, tidak diartikan bersemayam. Nah ini kalau diartikan tsummastawa ilas samai, kemudian Allah bersemayam menuju langit. Nah ini ya Allah ya keluyuran gitu loh, maksudnya keluyuran baru kok bumi munggah nen kaya aku ada tak penekan apa penekan tiang listrik ngalor ngidul ke wondo, jadi ngetan ngulon ngalor ngidul bawa tangga, ketemu tiang listrik cantolin manjat tarik kabel, naik turun. Nah ini kan ya ini apa ini Allah apa ini enggak medun. Nah, jadi istawa tsumma stawa, artinya stawa itu qasoda ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi, ai qasoda nejo menuju qasoda itu nejo mana al istiwa fil asli al i'tidal wa istiqomah. Makna asli dari istiwa itu ya makna i'tidal, terus istiqomah, tegak. Hadal makna mustahilun ala Allah, dan makna ini pasti mustahil, nggak mungkin untuk diterapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal muradu minhu huna fi haqqillahi al-qasdu wal iradah. Sehingga yang dimaksudkan dengan istawa itu adalah iradah, kehendak Allah. Artinya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi jami'an keseluruhan. Tsummastawa, kemudian Allah berkehendak ilas sama'i fasawwahunna,
berkehendak ilas samai kepada langit. Fasawwahunna sab'a samawat, fasawwahunna untuk menyempurnakan langit. Jadi kalau dilihat dari ayat-ayat yang lainnya itu jadi contoh sebagaimana kalau di ayat Fusilat, di surat Fusilat itu faqadahunna sab'a samawati fi yawmain wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim. Jadi setelah Allah menciptakan urut-urutannya. Faqauluhu qasada ay ta'ala qad iradatuhu ta'alluqal tanzizi al-hadith bi khalqis samawat wa thumma litartib ma'al infisali annahu khalaqal arda fi yawm. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi kenapa kok menggunakan kalimat thumma itu? Karena Allah menciptakan bumi itu 2 hari, yaumaini. Ya jangan 2 hari, pokoknya 2 yaumaini, 2 hari terserah. Yaumaini 2 harinya 2 masa. Wa khalaqal jibala wal aqwata wa ma fil ardi fi yaumaini. Kemudian Allah menciptakan gunung, pokoknya gunung dan macam-macamnya itu yang ada di bumi wa ma fil ardi itu fi yaumaini 2 hari. Jadi menciptakan bumi 2 hari, menciptakan gunung dan sebagainya 2 hari. Fatakunu al jumlatu arba'a ta'ayam, maka jumlahnya adalah 4 hari. Fatartib fatartibu ar-rabbi dhuhirun wa yasidu lidzalika qauluhu ta'ala qul a'innakum litakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa 'ala dzalika. Ini sehingga menciptakan kalau dari yang di sini, kalau yang di surat Fusilat itu mana tadi? Setelah menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi, terus kemudian menyempurnakan langit. Jadi tartib adzikri, hanya urutan penyebutan saja. Binaan ala anal ardo khuliqat mukawwarah fa ba'da dzalika khuliqatis sama'u thumma ba'da khalqis sama'i dahal arda wa khalaqa jami ama fiha. Jadi setelah Allah menciptakan Masya Allah, mana tadi? Menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Setelah menciptakan langit, daha turun. Bukan turun. Allah kemudian menyempurnakan, menciptakan. Jadi kebalik. Setelah menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit. Setelah menciptakan langit, kemudian menyempurnakan apa-apa yang ada di bumi. Nah, itu urut-urutannya. Tapi ya entah yang mana yang ini. Pokoknya kalau ini mufasir itu berdasarkan ayat-ayat itu menggambarkannya seperti itu. Jadi menceritakan tentang kejadiannya bumi, kejadiannya langit itu. Langit dan bumi itu setelah bumi diciptakan, kemudian langit diciptakan, terus kemudian dihiasi. Jadi langit itu kan sapnya ada 7 langit. Langit yang pertama itu min maujin makfufin, itu seperti gelombang-gelombang awan, seperti gelombang-gelombang awan. Jadi diciptakan dari gelombang-gelombang awan. Langit yang kedua itu min marmaroh baidok, marmer putih. Terus kemudian langit yang ketujuh min hadidin,
Ini nggak tahu ini ulama ini mungkin ya kasaf lah. Min hadidin, dari besi. Jadi langit pertama itu seperti gumpalan-gumpalan atau seperti ombak awan itu. Terus kemudian langit yang kedua itu dari marmer putih, langit yang ketiga dari hadid, dari besi, langit yang keempat itu nuhas, tembaga, langit yang kelima itu dari fiddah, perak, langit ketujuh itu dari zahab, emas, kemudian langit 6 itu dari emas, langit ketujuh itu dari zamrud hijau. Nah, itu rincian urutan langitnya. Jadi kan kalau pengen tahu ya besok kalau masuk surga pengen tahu ya Allah bentuknya langit itu kayak apa, tanya besok kalau sudah di surga. Kalau sekarang kayaknya sampai kiamat nggak bakalan tahu susunannya apa namanya, mau ingin membuktikan itu nggak bakalan tahu. Terus kita percaya saja apa yang disampaikan ulama. Jadi lapisan karena nggak bisa nembus Pak, karena nggak bisa nembus, kita nggak bisa nembus ke langit, nggak bisa nembus. Bahkan kalau ada di apa namanya di hadis itu langit yang keberapa itu menurut riwayat hadis itu Kanjeng Nabi di zaman itu saja sudah menceritakan langit yang keberapa, lapis yang keberapa itu menceritakan kalau ada barang yang jatuh dia tidak akan bisa turun. Kalau ada barang yang naik yang lempar ke atas, dia tidak akan bisa naik. Artinya semandek. Kayak mungkin gambaran sekarang itu mungkin kayak nggak ada gravitasi. Hampa. Ruang hampa. Sudah nggak bisa, yang di situ tuh ya nggak bisa naik, ya nggak bisa turun, jatuh ya nggak bisa turun, naik juga nggak bisa ke atas, terus berhenti di situ. Itu riwayat, artinya itu hadisnya Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi menceritakan itu belum ada teknologi apa shooting atau apa, itu nggak ada. Nah, sekarang orang bikin ruang hampa di satu tempat, ruang itu bisa sebagai gambaran kayak di ruang angkasa atau apa, itu ada di gambaran kayak gitu di hadis kepada Kanjeng Nabi. Nah, lapisan-lapisan langit ini, ya ini entah langit yang gimana bentuknya, marmer atau apa itu, ya Allahu a'lam, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi ulama menceritakan atau memperinci bahwa model langit lapis pertama, lapis sampai lapis ketujuh yang dari zamrud hijau itu modelnya kayak gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, kemudian menciptakan langit, terus menyempurnakan apa yang ada di bumi. 2 hari. Nah, jadi langit pun 2 hari diciptakan. Khusus untuk langit yang pertama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang untuk menjadi perhiasan bumi. Biar kita kalau nengok ke atas itu ya ada tanda, mungkin bisa nunjuk arah dan seterusnya, untuk menghiasi bumi. Menciptakan itu yang di Fussilat itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, setelah itu wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'a dunya bimasabih. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi langit dunia ini dengan bimasabih, dengan bintang-bintang, wa hifdzan, dan tujuan bintang-bintang itu juga untuk menjaga bumi. Jadi artinya gini loh Pak, ini kalau yang kemarin disebutkan, yang sebelumnya disebutkan, ayat-ayat sebelumnya kan menjelaskan tentang orang-orang munafik, orang-orang kafir, terus akhirnya diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wayaqta'una ma amara bi, penjelasan yang panjang lebar. Terus kemudian min ba'di mitsaqi wayaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsidu fil ard, membuat kerusakan, ulaika humul khasirun. Kalau hanya bikin kerusakan
melakukan maksiat, maka mereka akan menjadi orang-orang yang khosir, orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Nah, setelah diceritakan seperti itu, kok bisa masih ada orang yang kufur, sementara disuruh mikir bahwa penciptaannya yang dari tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah, lahir ke bumi ini, kemudian nanti dimatikan oleh Allah, dan nanti setelah mati itu akan ada kehidupan. Dan dibilangi ada kehidupan setelah kematian, nggak percaya. Maka Allah menjelaskan ada yang lebih hebat lagi daripada hanya sekedar menghidupkan orang yang sudah mati, yang materinya ada, yaitu menciptakan alam semesta ini mulai dari bumi sampai dengan langit ketujuh ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan dari tanpa ada materi menjadi materi. Kalau kita mati, makanya kan kalau ilmu fisika atau ilmu kimia itu, materi itu nggak bisa hilang, nggak bisa habis. Katanya materi itu nggak bisa habis. Andai kata kita bakar barang pun, tisu ini kita bakar pun materinya sekarang ada. Pada saat kita bakar setelah jadi asap jadi apa, materinya tetap ada. Entah nantinya jadi debu atau apa, itu materinya tetap ada. Dan itu kan berarti materinya ada, cuman bentuknya yang berubah. Yang dari tadinya seperti ini mungkin nanti lebih jadi atom atau apa, tapi materinya ada. Nah, manusia ini sudah kadung ada materinya, sehingga kalaupun mati dimakan ular, dimakan apa cacing dan sebagainya, itu materinya tetap ada, tinggal nanti dikumpulin saja seret. Makanya kan sampai ada loh orang yang berpikir bahwa dengan hilangnya tubuhnya maka dia nanti tidak akan bisa dihidupkan oleh Allah. Ada itu di kisah-kisah di hikayat itu, orang yang saking takutnya dengan Allah, saking wedinya dengan Allah, tapi ini nggak bisa ditiru. Pokoknya nanti kalau aku mati, bakar tubuhku, nanti abunya yang separuh terbangkan di gunung, nanti yang separuh lagi arungkan suruh nyebar di lautan. Itu saking takutnya dengan Allah. Pesan ke ahli warisnya, pesan ke anak-anaknya seperti itu, dan itu dilaksanakan oleh anaknya. Nah, tapi ini menjadikan dia ternyata mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, artinya jenengan gak boleh niru terus pada saat nanti sewakit terus pesan ya, nak sebenarnya aku mati bakar ya, ben kok gak lahir, ben kok gak ketemu dengan Allah, ben kok gak bisa dihidupkan lagi oleh Allah. Aku malu, aku takut ketemu dengan Allah. Itu gak bisa. Sedikit metode gayanya model-model kremasi ya, model-model kremasi gak bisa. Nah, ini cerita ini memang diceritakan itu orang-orang dulu ya, mungkin karena saking takutnya dengan Allah. Jadi gak pengen nanti dihidupkan di hari kiamat, itu gak pengen dihidupkan. Wes lah, materiku dibakar aja, diarung, dibuat dan seterusnya. Ternyata malah ini menjadikan asbab yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini gak bisa ditiru. Nah, itu meskipun dibakar itu materinya tetap ada. Nah, kita dikubur dimakan cacing, cacingnya keluyuran ke sana mati, dimakan cacing lagi terus yang materinya tetap ada. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan lagi, itu lebih gampang daripada tidak ada materinya, seperti penciptaan langit, bumi dan sebagainya. Itu dari awal yang tidak ada materi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan fasawahunna sab'a samawat, menyempurnakan tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, mujmalan wa mufassalan. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalik ibtida'un wa huwa a'lamu minkum qadirun ala i'adatikum. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu itu alimun, yang maha mengetahui. Ilmunya Allah itu mujmal atau mufassal. Mujmal itu global ataupun rinci, detail ataupun global. Jadi secara global ataupun secara rinci itu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus yakin bahwa ilmunya Allah, pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluk, terhadap semua alam semesta ini,
itu rinci atau detail ataupun secara global itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui meliputi. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan Allah itu hanya mengetahui secara global saja. Pokoknya menungso bentuknya ngono wis gitu. Atau manusia diciptakan dah Allah tahu itu manusia. Itu saja enggak bisa. Tapi Allah detail. Bahkan apa-apa yang ada di dalam diri manusia, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, apa yang dikerentekan di dalam hati, itu semuanya Allah tahu akan terjadi dan nanti terjadi setelah terjadi. Nah itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu detail sekali. Dan itu kalau ada orang yang hanya meyakini bahwa ilmunya Allah itu hanya mujmal secara global saja, itu mekafir menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah kafir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya secara detail atau secara rinci ataupun secara global. Nah, itu. Afala ta'tabiruna anal qadirah, maka apakah kalian tidak mau mengangan-angan menjadikan ibrah bahwa sesungguhnya zat yang kuasa ala khalqi dzalika ibtida'an, ala khalqi dzalika Masya Allah. Annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Ya Allah. Bahwa apakah kalian tidak mau angen-angen setelah diceritakan yang semacam itu, apakah kalian tidak mau mengangan-angan bahwa sesungguhnya zat yang mampu menciptakan semua itu permulaan dari awal yang tidak ada permulaannya dan tidak ada materinya, maka wahwa a'dhamu minkum, bahwa dia adalah lebih agung dari kalian, maka dia qadirun, mampu untuk menciptakan ala i'adatikum, untuk mengembalikan kalian. Kalau menciptakan yang tidak ada saja bisa, maka dia qadirun ala i'adatikum, maka dia pasti akan mampu untuk mengembalikan kalian dari yang sudah ada. Gampang kan? Jadi ini apa jenenge hujahnya orang Islam itu tentang ketuhanan ya kayak gitu. Mau orang nggak percaya jenengan, kalau ada orang yang nggak percaya dengan kebangkitan, hari kebangkitan, ya seperti itu mas. Tuhan masa itu menciptakan hanya membangkitkan saja, nggak bisa. Menciptakan yang dari tidak ada saja bisa, apalagi hanya membangkitkan. Gampang sekali. Nah, ini apa? Hujah iman kita. Jadi dengan gak iman karo hari akhir, gak iman karo ini jelas kafir, jelas murtad. Nah, ini hujahnya makin yakin lagi. Sekarang kan makin yakin lagi. Nah, ya, iman kita itu semakin kuat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun bikulli syai'in. Wa huwa bikulli syai'in alimun. Terus qadirun, mampu semuanya, mampu. Wadkur ya Muhammad, dan sebut dan sampaikan ingatlah wahai Muhammad, Itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berkata lil malaikati, kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi, apa ucapan Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan Tuhan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi khalifah, di atas permukaan bumi ini, khalifah di muka bumi ini, khalifah iku yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Jadi yang namanya khalifah itu adalah orang yang akan menggantikanku fi tanfidhi ahkami, di dalam meneruskan hukum-hukumku, fiha di atas bumi ini. Jadi fungsi manusia itu untuk meneruskan apa yang menjadi hukum-hukumnya Allah, ketetapan-ketetapan Allah.
Itu namanya khalifah. Kalau manusia tidak bisa meneruskan ketetapan hukumnya Allah di atas permukaan bumi ini, ya berarti nggak khalifah. Makanya manusia itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibekali manusia yang kuasa, punya kuasa meskipun bukan qadir kekuasaan Allah, bukan. Manusia juga punya sifat menciptakan, meskipun menciptakannya tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terus berkembang, manusia punya sifat karena memang khalifah sebagai penggantinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya, sehingga kalau orang bisa menerapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, ya ini khalifah yang sebenarnya Joko atau Rob dan Tuhan, atau apa namanya, sering dengarkan murabbi ruhina, yang mengarahkan, yang membimbing, yang mendidik, ya, yang mengatur. Nah, akhirnya kan kita juga punya sifat mengatur keserasian, mengatur, bikin aturan, ngatur anak, ngatur istri, atau malah diatur anak, diatur istri, ya nggak tahu. Pokoknya ngatur anak, ngatur istri, ngatur rumah tangga, ngatur lingkungan, ngatur apa. Nah itu kan termasuk ngatur biar bagaimana bisa bangun rumah juga punya hitungan, biar gak hanya sebentar lagi sudah roboh, akhirnya ditahan kuat berapa tahun. Ini kan salah satu sifat-sifat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khalifahnya. Nah, siapa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah? Wahwa Adam, yaitu Adam. Adam itu dari kata adim. Jadi mana? Khalifah Adam. Mana tadi ya? Mana nih? Adam. Di sini ya. Adam. Nggih. Bawah nggih. Arti khalifah. Nggih. Tadi mana ya? Saya hilang. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qalu ataj'alu, bukan itu. Wa huwa ma'khudun min adim. Nah ini. Adam itu ma'khudun min adim. Adimil ard li khalqihi min jami'at za'iha wa kanat sittina juz'an. Jadi Adim diciptakan dari Adim. Terus Nabi Adam itu diciptakan dari permukaan bumi, dari tanah permukaan bumi. Kemudian diempel-empel, Pak. Diempel-empel itu apa ya? Di kepel-kepel gitulah, dikepel-kepel terus dijeladreni pakai air. Jadi dijeladreni. Qalu adaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mana tadi ya ini? Min maslahati fi istikhlafi Adam wa anna dzurriyyatahu fihim al-muta. Bukan. Saya tadi baca itu mana ya Allah? Banul Jan. Kok hilang kok? Nah, nanti kalau ketemu lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu kepada malaikat, maka kemudian
Malaikat berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan di bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi bil ma'asi, dengan maksiat, wa yasfiku dima, dan akan mengalirkan darah, yarfa'uha bil qatli, yaitu dengan pembunuhan, kama fa'ala Banul Jan, sebagaimana yang dilakukan oleh Banul Jan. Jadi ini bentuk trauma dari malaikat. Malaikat itu pernah mengalami, pernah menyaksikan Allah menciptakan sebelum manusia itu yang namanya Banul Jan. Nah, Banul Jan ini membuat kerusakan, kemudian saling membunuh. Wa kanu fiha falama afsadu, dan mereka itu berada di bumi, maka falamma afsadu, ketika mereka membuat kerusakan, arsalallahu alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, arsala alaihimul malaikat, fataradduhu ilal jazairi wal jibal, ilal jazairi wal jibal. Kemudian malaikat ini ditugaskan untuk mengusir mereka, untuk menyerang atau untuk mengalahkan mereka, dan diungsikan, ya, dibuang ke jazirah-jazirah, ke pulau-pulau, dan ke gunung-gunung. Nah, ini yang kalau jenengan tahu, kalau di pulau-pulau itu tempatnya jin, tempatnya di gunung-gunung itu tempatnya jin. Karena dulu malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Banul Jan membuat kerusakan, maka mereka diperintahkan untuk membuang Banul Jan ini ke tempat-tempat jazirah-jazirah, ke tempat-tempat, ke pulau-pulau, dan ke tempat-tempat, ke gunung-gunung. Ini kayak ada orang kan golek pesugihan, golek apa ya di gunung-gunung itu ya. Ini diantaranya. Jadi bukan diantaranya ya dibunuh, diperangi ya. Tapi yang masih ada itu mereka diungsikan, dibuang ke tempat-tempat yang jazirah, di pulau-pulau atau di gunung-gunung. Wa nahnu nusabbihu mutalabbisina bihamdika, ay naqulu subhanallahi wa bihamdihi wa nuqaddisu lak tanzihuka nunazzihuka amma la yaliku bika fala muzaidatun wal jumlatu halun ay fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Dan sementara kami, jadi malaikat itu pede, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi ini dengan maksiat dan membuat saling bunuh dengan mengalirkan darah, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Sementara wanah nunusab itu, sementara Engkau sudah punya makhluk yang namanya kami ini nusabihu, selalu mensucikanmu, bihamdika, dan memujimu, ainakulu, yaitu kami selalu mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ucapan-ucapan kami selalu memujimu, kami selalu mensucikanmu, wanukat disulak, dan mensucikanmu dari setiap hal-hal yang tidak pantas untukmu. Nunazzihuka amma la yaliku bika, yaitu mensucikanmu dari hal-hal yang tidak pantas, tidak patut untuk ada di dalam dirimu. Nah ini, jadi malaikat itu ya anehnya yaitu tadi, di saat Allah Subhanahu wa taala punya rencana, dia protes, padahal dia sendiri memuji Allah bahwa Allah itu zat yang suci, zat yang bersih dari setiap kekurangan, zat yang tidak pantas memiliki sesuatu yang tidak pantas dimiliki Allah, yaitu kekurangan. Tapi malaikat gak percaya dengan skenario Allah akan menciptakan khalifah. Ini kan aneh. Pak, saya percaya lah. Pokoknya saya itu yang selalu dekat denganmu. Masa sampean bikin keputusan itu? Saya itu percaya apa yang tapi percaya tapi gak percaya lah, itu namanya. Yakin bahwa Allah itu tidak punya kekurangan. Yakin Allah itu maha suci dari setiap hal-hal yang tidak pantas, tapi dia tidak yakin dengan ciptaan Allah yang namanya Adam. Ini sampai di sini nanti banyak cerita ini. Di antaranya adalah ada malaikat-malaikat yang jadi korban itu Harut Marut.
Harut marut itu malaikat yang jadi korban dari ketidakpercayaan malaikat. Di malaikat itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah sampaikan, ini malaikat, aku mau menciptakan khalifah di muka bumi ini. Malaikat protes, banyak malaikat itu protes semua, protes, kecuali ini mengecualikan malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail dan sebagainya itu. Jadi malaikat-malaikat yang secara umum, mungkin malaikat yang kalau jenengan wudhu jadi malaikat seperti itu, protes semuanya. Sampai kemudian akhirnya Allah isin rotok jengkel lah, kira-kira rotok jengkel. Wes tekano, datangkan malaikat yang menurutmu paling soleh, malaikat yang menurutmu paling baik, malaikat yang menurutmu berkualitas di antara kalian. Akhirnya ditekano sing jenenge malaikat yang paling soleh di antara malaikat itu jenenge Harut Marut. Harut Marut didatangkan. Begitu Harut Marut didatangkan, wes ini dua malaikat ini yang kamu anggap paling soleh, ya. Wes akhirnya Harut Marut itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan bekal dikasih nafsu. Karena manusia kan yang namanya Adam itu kan punya nafsu. Dan malaikat gak punya nafsu. Ya sudah, kalau gitu Harut Marut tes turun ke bumi, dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kasih nafsu, tak turun ke bumi. Terus sampai di bumi digoda oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus dikasih cari godaan datang dalam bentuk perempuan cantik. Nah itu yang kemudian goda dua malaikat ini. Lumrahnya kalau kita, lumrahnya manusia itu kan, manusia itu masih ngerayu-ngerayu saya. Ini kan kalau mau melakukan itu kan masih ngerayu-ngerayu, pegang tangan, belikan bunga, belikan coklat Valentine, ngajak jalan-jalan. Valentine ada apa namanya? Ada acara enggak, ikut aku yuk jalan-jalan yuk. Masih ngerayu, mana ke mall, dijak ke mall dulu, habis dibelanjakan tas, baju dan sebagainya, baru kayaknya udah malam, gak usah pulang ya, tidur di sana saja lah itu kan. Jadi masih prosesnya, kalau manusia kan masih kurang, gak main gasak gitu kan. Nah ini enggak, malaikat is begitu dikasih nafsu, roh nengok perempuan cantik, wais langsung main, terus gak rayu-rayuan, sikat wae. Ya, karena dari awal fungsinya untuk goda, ya sudah. Akhirnya dua malaikat ini tergoda. Terus pokoknya aku belum nuruti apa yang jadi maumu, asalkan dikasih syarat ini. Udah. Di antaranya adalah kemampuan terbang dua malaikat ini diambil alih oleh penggoda ini. Kemudian setelah diambil alih, malaikat tidak bisa ngiber. Nah, yang goda itu akhirnya cyber. Sing perempuan yang suruh turun oleh Allah untuk goda ini akhirnya bisa terbang meninggalkan dua malaikat ini. Baru kemudian malaikat ini sadar, wah iya saya tertipu, saya tergoda. Bahkan menurut cerita riwayat itu ya, kalau yang goda ini ya jadi bintang Suraya itu. Bintang Suraya itu yang kalau pagi muncul, kalau biasanya jejer sama matahari, bulan atau bulan bintang Suraya. Nah itu yang goda apa namanya, yang goda malaikat Harut. Akhirnya Harut Marut ya dihukum oleh Allah, minta dihukum di dunia apa di akhirat. Kalau di akhirat ya wes, kalau di dunia ya berarti mulai sekarang minta pilihannya di dunia. Karena nasihat dari malaikat-malaikat yang lain, terus minta di dunia saja ada batasnya. Terus diikat, kakinya di atas, kepalanya dicelupin di laut. Nah, tuh apa namanya, sampai nanti kiamat. Itu Harut Marut. Jadi Harut Marut itu korban dari demonstrasinya para malaikat. Malaikat demo, ternyata yang jadi korban Harut Marut. Yes. Kapok Harut Marut ini kapok mungkin. Kapok gak baleni naik gimana? Baleni yang dihukum. Dihukum. Nah ini cerita dari kejadian itu, Artinya apa, malaikat itu di sisi lain menyucikan Allah dari sifat kurang, tapi di sisi lain di sini dia protes dengan apa yang menjadi rencana Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui, min maslahati bi istikhlafi Adam, dari maslahat
tentang istikhlaf kekhalifahan Adam, wa ana dzurriyyatahu fihim, dan tentang duriyah keturunan Adam nanti di bumi, baik yang muti, baik yang taat ataupun yang maksiat. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu, lebih tahu. Bayar harus. Makanya ini kan sering kan, andai kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata seluruh alam ciptaan manusia, ciptaan Allah yang namanya manusia ini maksiat semuanya. Dari Nabi Adam diciptakan terus punya anak, maksiat semua. Kecuali satu saja. Cukuplah Nabi Muhammad satu orang saja, itu menjadi wujud dari keadilan Allah, wujud dari wujud keadilan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Yang lainnya maksiat usah karep, usah penting. Nah itu loh Pak. Jadi sehingga kita jangan mikir, berarti Allah menciptakan banyak yang maksiat, banyak yang maksiat. Ini kan sering kan, kalau kita hitung populasi di dunia ini, manusia yang Islam dan yang non Muslim, itu Muslim di dunia ini nggak sampai 50%. Ada 40% Kristen, Katolik, belum yang ateis, belum yang Hindu, yang Buddha, yang Yahudi, yang tanpa agama, yang kejawen, Darmo gandul, gundal gandul, itu kan macam-macam buahnya. Muslim itu mungkin nggak sampai mungkin sekitar 40% lah di dunia ini. Padahal yang Muslim sendiri masih dibagi, ada Syiah, ada ini, ada aliran, macam-macam kan. Nah artinya kalau begitu kan, wah, Allah menciptakan banyak yang maksiat daripada yang taat. Tapi itu tidak jadi ukuran gitu. Ini tidak jadi ukuran. Andai kata kok semuanya maksiat, semuanya, cukup Kanjeng Nabi Muhammad kok satu-satunya orang yang taat kepada Allah, itu sudah cukup. Ya cukup sebagai sampel lah, cukup sebagai contoh bahwa di dunia ini Allah punya makhluk yang paling dicintai, yang taat kepada Allah. Keturunannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam khalifah, keturunannya Nabi Muhammad. Itu cukup itu. Yang lainnya harus gak penting. Cemplung neraka sesek-sesekan ini. Cukup Nabi Muhammad. Itu loh Pak. Jadi artinya yang tahu maslahatnya Nabi Adam dijadikan khalifah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nanti duriyahnya ada yang taat, ada yang maksiat, maka nampak nanti keadilan Allah. Dari nampak keadilan Allah, maka faqalu, maka ini jadi protesnya malaikat itu, protesnya rodok malaikat itu protes. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami. Agak-agak ini loh, agak-agak kayak iblis. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami, dan Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim karena kami lebih dahulu, gitu. Jadi istilahnya dia ketika Nabi Adam diciptakan, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk yang lebih pintar daripada kami, lebih mulia daripada kami, karena kami lebih dulu diciptakan, dan kami mengetahui apa yang tidak makhluk itu ketahui. Artinya dia lebih dulu tahu di surga itu ada ini, ada itu dan sebagainya, sudah dulu ibadah. Sementara ini baru muncul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fakhalaqallahu taala Adam. Nah itu Allah kemudian menciptakan Adam dari min adim. Adim itu dari permukaan, min adimil ardi, dari permukaan bumi. Wajhiha, permukaan bumi. Bi an qabada minha qabdatan. Dengan ilustrasinya Allah Subhanahu wa taala menggenggam. Tapi jangan dipikir nanti menggenggam itu terus tangan gitu loh. Ini loh, kayak repot itu. Berarti Allah itu punya tangan, punya jari-jari, menggenggam satu genggaman, macam-macamnya tanah, yang ada macam-macamnya tanah. Kemudian wa ujinat dijeladreni Pak, dijeladreni apa? Diaduk bil miyahi, dengan air al-mukhtalifah yang macam-macam. Jadi air yang digunakan untuk ngadoni itu ya macam-macam. Kemudian wa nafakha fihi ar-ruh,
kemudian setelah itu dibentuk, kemudian setelah dibentuk ditiupkan roh. Fasoro hayawanan hasasan. Kemudian jadilah yang namanya binatang, hewan yang punya indera. Bis manusia, makanya kalau di mantek itu manusia itu adalah hayawanun natikun, hayawan yang punya akal. Jenisnya sama kayak kayak hewan kan. Terus artinya bentuknya itu bukan bentuknya, sama kayak binatang, cuma binatang nggak bisa ngomong, binatang nggak punya akal. Kalau manusia itu adalah manusia hayawan binatang yang punya akal. Ba'da angkana jamadan, setadinya keras dari tanah, yumbel-yumbel diadoni, dibentuk, ditiupkan roh, kemudian bisa hidup jadi hewan yang punya akal. Itu dari situ kemudian malaikat protes, ya gak mungkin itu lebih mulia daripada saya, gak mungkin itu lebih ngalim, lebih pintar daripada saya. Nah ini terus malaikat yo agak-agak gimana biasa. Saya jadikan karek budak nih, jangan-jangan aku bagian dari orang yang dikhawatirkan atau yang diragukan. Jangan-jangan aku ini bagian dari manusia yang diragukan oleh malaikat, bikin kerusakan saja dan pertumpahan darah. Nah, kalau enggak ya wes, maksiat saya yang penting enggak sampai maksiat yang menyekutukan Allah, enggak sampai menyekutukan Allah. Ngerasani saya jalan-jalan delok ning SP wong mlayu-mlayu gawe sing ketat-ketat saiki ya ora apa-apa. Liwat enggak bisa dihindari to, enggak bisa dihindari. Tapi yang mau belanja di pasarnya di pasar SP. Lah itu semua lapangan itu dikelilingi orang itu kok jalan. Lah mau naiknya ngebut kenceng yo khawatir kecelakaan. Akhirnya pelan-pelan. Nah, pelan-pelan tuh banyak yang ditengok. Kalau nggak hati-hati nanti malah nabrak. Akhirnya kan nengok, wah ini hati-hati. Tengok kanan kiri kan. Jadi biar hati-hati. Nah, makin banyak yang ditengok dosa-dosa kecil kayak gitu terus. Yang penting jangan maksiat yang sampai mendurhakai Allah, sampai menyekutukan Allah. Dosa-dosa besar yang kayak gitu terus jangan. Terus dosa-dosa kecil wajar. Gak mungkin nggak luput dari dosa sih. Kayak kita kayak kiai kayak ulama yang dulu saya kayak ulama sekelas Gus pondok-pondok yang sampai nggak pernah nengok perempuan. Kalau ngaji sama santri putri gini, kalau jalan dari pondok ke tempat madrasah lewati santri putri gini, pokoknya gak pernah melihat pantat, gak pernah melihat apa. Kita gak mungkin Pak, mustahil kayaknya nabrak, bener-bener nabrak. Benar-benar kecelakaan. Gak mungkin. Mesti dosa. Sanggup aja itu hajat terus pulang istighfar, astagfirullahaladzim, wudu rontok, terus habis itu alhamdulillah rezeki pas nengok ya alhamdulillah rezeki pulang ya astagfirullah, wudu rontok besok berangkatnya ya alhamdulillah mulai rontok ngono hari-hari segitu itu dosa kayaknya nggak bisa dihindari ya gitu. Semakin jauh, semakin akhir zaman dosa sangat dihindari. Terus mungkin itu kalau tanya-tanya ya monggo, bisa saya jawab, nggak bisa ya SPR. Monggo bisa saja Dina Siratal Mustaqim sambil ngobrol mawon. Sambil ngobrol mawon. Ngobrol politik nyantai kan ini? Ya, ngobrol politik nyantai. Sekarang kayak cerita bola loh. Cerita bola, jadi pemain kubu 1, pemain kubu 2, pemain kubu 3 nanti ditransfer ke kubu 3, kubu 1, kubu 2, biasa saja. Enggak usah yang serius-serius. Biasa. Yang menang ya bilang alhamdulillah, yang kalah ya innalillah, biasa. Nyantai mawon. Itu saja. Dina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.